Polres Samosir adakan kegiatan rekonstruksi kasus pembunuhan pada tahun 2009 di Simanindo, yang dilaksanakan di Mako Polres Samosir Jalan Sisingamangaraja nomor 3 Kec, Pangururan, Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Turut hadir dalam rekonstruksi Wakapolres Samosir, Kasat Reskrim AKP Natar Sibarani, Kejari Samosir Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Roland Tampu Bolon SH, MH, saksi korban, saksi tersangka, keluarga korban dan keluarga tersangka. Rekonstruksi yang dilakukan sesuai hasil keterangan pelaku dan saksi yang sebelumnya telah diperiksa. Dalam rekonstruksi yang diadakan sempat diwarnai perbedaan pendapat antara kuasa hukum korban dengan penyidik Polres Samosir. Perdebatan terjadi dikarenakan kuasa hukum korban melihat rekonstruksi yang diadakan tidak sesuai dengan keterangan yang ada di berita acara penyidikan, BAP. Gitu Pak. Nah, kebetulan yang berhak di situ. Oh, ini kurang, ini tambah ini. Untuk penuntutannya. Gitu Pak. Oke, kalau itu biar dia pada JPU. Yang penting udah disampaikan dulu ini rekonstruksinya. Sepanjang ini aman, lanjut. Itu aja. Jadi nah, iya, betul. Tapi kan tadi ada mungkin daripada penyidik ada perhalangan. Seperti tadi saya lihat tadi, untuk memotong aja susah. Ya Pak ya? 14 tahun ini bos, 14 tahun. Saya nggak nanya itu Pak. Bisa dijelaskan sedikit bagaimana Bang hasil rekonstruksi menurut dari penasihat hukum pihak keluarga korban? Rekonstruksinya secara keseluruhan bagus, cuman tadi ada adegan-adegan yang tidak ada dalam berita acara rekonstruksi tapi dilakukan rekonstruksinya, jadi kita tadi sempat komplain. Namun sudah jelas-jelas dalam rekonstruksi ada orang yang sudah ditetapkan tersangka tahun 2011 oleh Polres ini, namun hanya sebagai saksi tadi direkonstruksi. Kita komplain dan kita minta itu ditangkap dan ditahan karena sudah jadi tersangka tahun 2011. Ini ada berkasnya, ada SP2HP terhadap keluarga korban, keluarga Hasan Samosir. Sudah ada. Itu berapa orang Bang? Ada 4 orang. Siapa aja Bang inisialnya? Ini nggak perlu inisial kita. Enrika Sidabutar, Astiani udah tersangka, Jaswin Nenggolan dan Kristina Sidabutar. Orang ini semua sebenarnya ikut dalam skenario pembunuhan Hasan ini. Setelah selesai pembunuhan, Aswin memastikan bahwasanya Hasan sudah meninggal, kemudian mereka ini berkumpul dan memberangkatkan pelaku-pelaku ini untuk keluar kota Pulau Samosir dan menghilangkan jejak. Tadi Abang menjelaskan bahwasanya di dalam rekonstruksi yang sesuai dengan SP2HP yang lalu itu saksi telah ditetapkan sebagai tersangka. Iya, ada Aswin. Ya, Aswin. Jadi ada dibuat dalam rekonstruksi ini saksi. Padahal status di sini saksi, padahal status dia sudah tersangka minimal pasal 221. Perintangan penyidikan. Namun tadi kami minta kepada penyidik agar ditangkap dan ditahan. Karena sebenarnya sudah ada tahun 2011 Polres Samosir telah menetapkan dia sebagai tersangka, tapi bebas dan pulang. Ini heran kita. Tapi secara umum kami berterima kasih ke Polres Samosir atas terungkapnya kasus ini karena khususnya Kapolres karena sudah 14 tahun 2009 ini terjadi, tapi terungkap pada tahun ini. Terima kasih kepada Pak Kapolres dan kiranya agar pihak-pihak yang terlibat, yang kami sebut tadi, yang sudah ditetapkan tersangka datang sebagai saksi supaya ditahan dan diproses hukum. Kita ada berkasnya. Pak, semisal nih belum dilakukan, apa nih dari pihak keluarga? Jika dalam waktu dekat ini tidak dilakukan upaya hukum, kami akan mengadu ke Polda dan Mabes Polri agar ini berkas dan kasus ditarik. Kami anggap Polres Samosir tidak sanggup menangani perkara ini. Kami berupaya akan menarik ini ke Poldasu atau ke Mabes. Sesuai dari keterangan BAP dari pihak hukum, boleh nggak nih menjelaskan sedikit nih apa nih kira-kira motif peristiwanya pembunuhan itu? Motif apanya dulu ini para tersangka ini pernah memenjarakan Pak Hasan ini dengan kasus kecil, dihukum 3 bulan, kemudian mereka ketakutan. Ini akan balas dendam. Setelah Pak Hasan Samosir bebas, mereka ini balas dendam. Makanya harus dihabisi. Sehingga mereka semua ini sebenarnya berencana. Tidak bisa lagi ditutup ini tidak berencana. Karena sampai pelarian juga sudah mereka atur. Jadi motifnya kami lihat ke sana dia.
Izin Bang, sedikit menegaskan Bang, nanti dalam waktu dekat sebagai penasihat hukum dari pihak keluarga korban akan kembali menegaskan kepada pihak Polres Samosir untuk menetapkan saksi yang tadi untuk sebagai statusnya tersangka. Iya, Sudah tersangka. Udah ada di SP2HP. Di saat ini di acara rekonstruksi dijadikan jadi saksi. Mestinya mereka sudah ditahan. Iya. Dengan tidak ditahannya tersangka yang sudah ditetapkan tahun 2011 sebagai penasihat hukum keluarga korban, apa yang Abang sampaikan ke Polres Samosir? Apabila ini tidak dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang sudah ditetapkan tersangka tahun 2011, kami akan melakukan upaya hukum. Baik itu dari sisi profesi maupun membuat laporan ke Mabes Polri. Bang, menurut Abang sendiri Bang sebagai penasihat hukum Bang yang awalnya ditetapkan sebagai tersangka, nah dalam rekon digunakan sebagai ataupun di posisinya sebagai saksi nih, menurut penilaian Abang nih proses hukum yang dilakukan di Polres Samosir ini seperti apa Bang? Kalau proses hukumnya karena ini bisa terungkap 14 tahun, kami mengucapkan ini khusus kepada Kapolres, mengucapkan terima kasih. Tapi kami melihat ini sangat lamban. Masa orang yang sudah tersangka bisa bebas berkeliaran, dan di Polres ini juga sudah tersangka. Ini adalah sebenarnya penghinaan terhadap hukum itu sendiri. Bagaimana keluarga korban Bang saat ini kalau boleh tahu Bang? Keluarga korban ini sudah sangat capek, terguncang karena sudah berjuang selama 14 tahun. Padahal nyata-nyata ada orangnya, ada tersangkanya, ada korbannya. Terguncang ini ya. Dan keluarga sempat dikriminalisasi, beredar di media dan keluarga ditangkap pada saat itu karena membunuh saudara sendiri. Bayangkan, Pak Hasan meninggal, Abang Hasan meninggal, saudara-saudaranya dibuat sebagai tersangka dan ditahan di Polsek saat itu. Apa enggak ngeri? Selesai pengebumian baru dibebaskan. Nah, selesai pengebumian baru dibebaskan. Apa ngeri nih? Sebenarnya kasus ini sangat ngeri. Kita sangat miris, mau nangis kita melihat ini. Tapi untung ada Pak Kapolres yang jujur bisa mengungkap ini. Kalau tidak, kami nggak yakin. Karena penyidik di sini semua. Abang bayangkan 14 tahun. Berapa kali ganti Kapolres? Iya, berapa ganti Kapolres? Itu Bang, tadi dibilang kan waktu direkonstruksi ada beberapa saksi yang mengetahui dari hasil rekonstruksi yang kelihatan tadi ada bahwasanya ada saudara RS, JN di situ sudah mengetahui ada pembunuhan. Apakah harapan PH mereka ini tidak ditetapkan sebagai tersangka? Kami sangat memohon kepada Bapak Kapolres, penyidik ataupun Kasat Reskrim agar ditetapkan ini tersangka, karena mereka ini bukan merintangi penyidikan, terlibat di dalam pembunuhan berencana itu. Terlibat, turut serta, membantu. Karena membantu setelah itu merupakan pidana juga. Ya, Pasal 55. Iya. Selamat sore Pak Kasat Reskrim Polres Samosir. Tadi sudah dilakukan rekonstruksi, cukup melelahkan Pak. Nah, boleh tahu Pak bagaimana jalan rekonstruksi tadi setelah dilakukan dari mulai menjelang siang sampai sore hari ini? Baik, terima kasih dapat kami jelaskan dalam acara rekonstruksi. Namanya rekonstruksi ya, ini bukan suatu pengadilan, namun untuk membuat terangnya suatu tindak pidana. Jadi kita lakukan rekonstruksi bersama dengan kejaksaan itu untuk memenuhi suatu penyidikan, demikian. Ada berapa adegan tadi yang diperankan? Dalam acara rekonstruksi ada 9 adegan. Ini kan peristiwa pembunuhan itu kan terjadi sudah berlangsung puluhan tahun nih. Kalau boleh tahu seperti apa cara pengungkapan itu? Benar, ini kejadian pada tahun 2009 dan terungkap pada tahun 2023. Jalannya untuk melakukan pengungkapan terlebih dahulu kita melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian tersangka ada kita dapat informasi yang berada di luar daripada Sumatera Utara. Kemudian kita langsung mengejarnya. Dan setelah dapat satu orang tersangka atas nama LD itu berada di Lampung, dan kemudian kita bawa, kita kembangkan kemudian. Kemudian setelah itu dapat lagi tersangka satu lagi atas nama inisial AS. Demikian. Baik Pak, kami mau nanya Pak, tadi ada sedikit beberapa
di beberapa adegan ada sedikit kerusuhan ya. Bukan kerusuhan, maaf, gaduh. Ada gaduh dari mulai dari pengacara korban dengan penyidik maupun antara saksi korban dengan keluarga korban dan keluarga tersangka. Itu bisa terjadi kenapa Pak ya? Baik, dalam adegan tersebut kemungkinan menurut daripada penasehat hukum dari korban ada adegan yang tidak pas, yang ditambah. Tetapi sebenarnya itu merupakan masukan bagi penyidik dan JPU untuk membuktikan tindak pidana, kebenaran daripada tindak pidana ini. Nah, tadi disebutkan oleh keluarga korban bahwa seharusnya dari antara orang yang saksi harusnya sudah tersangka sesuai dengan SPDP ya, SPDP 2011 yang lalu. Itu gimana Pak ya? Benar. Kita ada menerima informasi memang pada tahun 2011 ada sudah dimasukkan SPDP. Namun kita melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu dengan melakukan penangkapan terhadap tersangka utama dan keterangan daripada tersangka utama bahwa inilah yang dijadikannya untuk rekonstruksi, untuk kejelasan bagaimana tindak pidana itu yang sebenarnya. Apakah kedepannya akan ada kemungkinan menjadi tersangka Pak? Itu akan kita kaji kembali dan ini prosesnya belum selesai karena masih ada DPO lain. Ada berapa DPO sekarang Pak? Akan kita ungkap. Ada berapa DPO? Ada 3 DPO. 3 DPO lagi ya? Ya. Sudah pernah diumumkan itu yang DPO itu Pak Kasat? Sudah kita sebarkan foto DPO ke seluruh Indonesia berdasarkan daripada humas kita dari Polres Mesir. Motif pembunuhan Tadi itu kan menurut pihak keluarga korban tadi kan ada yang 2 orang tadi ditetapkan di 2011 sebagai tersangka. Kenapa belum ditahan? Benar. Tapi kita kan melakukan penangkapan terhadap pelaku utama terlebih dahulu. Setelah kita melakukan penangkapan terhadap pelaku utama, nah, kemudian pengembangan, ada lagi pelaku lain untuk persekongkolan, dan kita melakukan rekonstruksi. Dan di rekonstruksi inilah kejelasan perkara itu tersebut untuk meyakinkan daripada penyidik dan JPU. Nanti kasus ini akan kita kaji kembali dan belum selesai. Menunggu lagi kembali penangkapan terhadap tersangka lainnya. Apakah yang sudah ditetapkan tersangka itu sudah di SP3 kan atau bagaimana? Belum di SP3 kan. Namun masih berlanjut. Tadi jalan rekonstruksi ada disebutkan motif pembunuhan tersebut karena adanya perselingkuhan. Boleh dijelaskan Pak? Motif yang kita terima awalnya karena ada kecemburuan daripada perselingkuhan. Namun ini motifnya sebenarnya sudah ada dendam awalnya. Dan itu pun akan kita kaji lebih dalam lagi. Silakan. Ya. Ada fakta baru Pak dalam 9 adegan tadi yang diperagakan oleh tersangka sampai saat ini belum, namun kita akan mengulas kembali dengan adanya rekonstruksi bersama dengan JPU kita. Berarti dalam adegan tadi ada tersangka yang baru setelah konferensi pers beberapa waktu lalu. Ada 2 orang. Pertama, kita konferensi yang lalu masih pelaku yang kita dapat itu kan hanya 3 orang yang timbulkan DPO. Setelah kita lakukan penangkapan terhadap tersangka LD, maka muncul lagi tersangka yang baru 2 orang, dan di sini adanya perencanaan pembunuhan. Baik. Sudah teman-teman? Tuntutan berapa tahun gitu Pak? Dia bisa masuk ke tuntutannya itu Pak? Ancaman hukuman Pak, ancaman hukuman. Baik, terima kasih. Untuk ancaman hukuman di sini kan ada disangkakan pasal 340 kan begitu. Jadi hukuman ini bisa hukuman paling lama yaitu hukuman mati maupun seumur hidup seperti itu. Pak, dengan jaksa, kapan rencana ini dilimpahkan ke pengadilan Pak? Baik, dalam hal ini kami akan masih mengkaji terlebih dahulu terkait dengan petunjuk yang sudah kami berikan sebelumnya kepada pihak penyidik, apakah sudah dilengkapi atau belum, dan nanti apabila sudah dilengkapi maka kami akan melakukan pelimpahan perkara. Walaupun semua pelaku belum tertangkap, apakah tetap dilanjutkan pengadilannya Pak ke depan? Tuntutan ke depan di pengadilan? Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, tergantung petunjuk yang sudah disampaikan sebelumnya kepada pihak penyidik. Baik. Lazimnya berapa lama Pak jaksa mengkaji ini supaya dibawa ke persidangan? Lazimnya Pak ya, jadi pada dasarnya kan semua
kan ada SOP, ada waktunya juga di situ. Dalam hal ini kan kemarin sudah tidak kasih P19, jadi berkas juga pengetahuan saya sudah ada di Kejaksaan. Nanti akan kami lakukan kajian. Apabila terdapat kekurangan, akan kami lakukan secara konsultasi maupun koordinasi. Kapan P19-nya? Itu yang saya ingat, kalau tidak salah ingat, saya bulan Agustus, berarti mungkin Juli. Baik. Iya. Mungkin itu aja ya. Makasih Pak ya. Ya.